Legenda Gunung Cakrabuana. Di ujung barat tanah Jawa, tepatnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terbentanglah sebuah rangkaian pegunungan yang megah dan asri. Di antara deretan gunung itu terdapat sebuah gunung yang namanya Gunung Cakrabuana. Gunung ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya saja, tetapi juga karena kisah mistis dan sejarah yang menyelimutinya. Konon, nama Cakrabuana memiliki arti roda kehidupan atau pusat segala sumber kehidupan. Mengapa demikian? Mari kita simak kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah lembah yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang petapa yang sangat soleh dan bijaksana. Namanya dikenal sebagai Ki Cakrabuana. Ia bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan istananya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Ki Cakrabuana memilih tinggal di sebuah bukit yang sangat tinggi. Di sana, ia mendirikan sebuah gubuk kecil dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang. Pada suatu masa, datanglah kemarau panjang yang tak kunjung usai. Matahari bersinar dengan sangat teriknya, sawah-sawah menjadi retak, sungai-sungai mengering, rakyat mulai kelaparan dan kehausan. Air semakin sulit didapatkan. Semua orang mulai putus asa. Mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera diturunkan hujan. Melihat penderitaan rakyat yang semakin parah, hati Ki Cakrabuana terasa sangat perih. Ia pun memperhebat ibadahnya, mohon agar segera diturunkan hujan. Dalam meditasinya, Ki Cakrabuana mendapatkan sebuah petunjuk. Agar air bisa keluar dan mengalir, dibutuhkan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Air sebagai sumber kehidupan harus dibuka dengan cara menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Ki Cakrabuana masuk ke dalam sebuah gua besar di puncak bukit tempat ia bertapa. Ia duduk bersila dalam posisi sempurna, memejamkan mata, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya ke pusat bumi. Ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tubuhku ini wadah untuk melahirkan rahmat-Mu. Jadikanlah tulangku gunung yang kokoh, dan jadikanlah darah dan air mataku sumber kehidupan yang mereka butuhkan." Saat jiwa suci Ki Cakrabuana meninggalkan raganya, tiba-tiba tanah di sekitar gua itu bergetar. Dari celah-celah bebatuan mulailah meneteskan air yang sangat jernih dan dingin. Air itu semakin lama semakin deras mengalir, membelah bebatuan, menuruni lereng bukit, dan membasahi tanah-tanah yang telah lama kering. Air itu terus mengalir menuju ke desa-desa, mengisi sungai-sungai yang kosong, dan membasahi sawah-sawah yang retak dan kering. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berlarian menuju sumber air itu, meminumnya dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Sementara itu, tubuh Ki Cakrabuana perlahan-lahan berubah wujud menjadi batu. Tumbuh menjadi sebuah gunung yang tinggi dan gagah. Gunung itulah
yang kini kita kenal sebagai Gunung Cakrabuana. Masyarakat sekitar meyakini bahwa di dalam gunung itu masih bersemayam jiwa suci Ki Cakrabuana. Air yang mengalir dari Gunung Cakrabuana diyakini sebagai air suci. Siapapun yang berniat jahat dan datang dengan hati yang kotor, maka air itu akan menjadi keruh, bahkan kering seketika. Namun bagi mereka yang hatinya bersih, air itu akan terasa manis dan menyegarkan. Demikianlah legenda Gunung Cakrabuana, sebuah cerita tentang pengorbanan, ketulusan hati, dan cinta kepada sesama. Gunung ini berdiri tegak bukan hanya sebagai tumpukan batu dan tanah saja, tetapi juga sebagai monumen abadi dari seorang yang berhati mulia. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga alam, menghormati leluhur, cinta kepada sesama, dan hidup dengan hati yang bersih seperti air yang mengalir dari kaki Gunung Cakrabuana.